Sekali lagi saya mengucapkan selamat datang dan terima kasih. Saya merasa terhormat ketika mengetahui ini lengkap dari owner, CEO sampai semua pemeratnya. Sebelum saya serahkan tentunya kepada Ibu Angela, saya tadi baru kembali dari Bekasi ya. Terima kasih iNews dan tim juga selalu friendly dan selalu antusias berada di lapangan. Dan seingat saya, wartawan-wartawannya juga kalau bertanya itu juga kontekstual, relevan, sopan. Jadi baik begitu, hubungan yang baik antara media dengan pemerintah saya rasa menjadi kekuatan tersendiri. Sebelum berbicara yang lain-lain, rasanya public information, public communication itu memang harus dibangun bukan tanpa kritik ya, bukan tanpa checks and balance, tetapi semangatnya sama, tujuannya sama, mencerdaskan masyarakat, juga mengawal pembangunan, termasuk mengawal demokrasi bersama-sama. Saya rasa teman-teman MNC Group, iNews juga mengambil peran yang sangat-sangat penting. Jadi saya mengucapkan terima kasih, kebersamaan di lapangan saya rasakan berjalan dengan baik. Ada 5 kementerian yang menjadi wilayah koordinasi kami, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, yang tadinya jadi 1 sekarang jadi 2, terpisah, Kementerian Agraria Tata Ruang, dulu saya di sana, ATR BPN, lalu Kementerian Perhubungan, kita bicara konektivitas, moda transportasi, darat, laut, udara, perkeretaapian, dan terakhir Kementerian Transmigrasi, dengan paradigma baru, membangun Indonesia wilayah timur, dan kawasan-kawasan yang selama ini kurang mendapatkan perhatian. Jadi itu pembuka dari saya, Ibu Angela. Terima kasih atas kehadirannya. Saya dengan senang hati ingin mendengarkan apa yang Ibu dan Bapak sekalian ingin sampaikan kepada kami. Pertama-tama tentu yang kita hormati Pak Menko dan seluruh jajaran yang hadir pada sore hari ini. Tentunya ini di sini kawan-kawan ini lengkap. Tadi kita bercanda di ruangan sebelah, Pak. Jadi setiap hari Senin kita tuh punya frontline, di mana kita berkumpul bersama-sama, kita membahas tentunya tentang performa dari iNews Media Group. Tadi di ruangan sebelah saya bilang ini udah setengah dari isi ruangan kami biasanya. Jadi kita bisa meeting lagi di sini sebetulnya. Jadi lengkap, kami siap untuk bagaimana berkolaborasi tentunya dengan kementerian yang Bapak pimpin dan seluruh kementerian yang ada di bawah koordinasi dari Bapak AHY dan seluruh jajaran, karena kami sangat meyakini bahwa media adalah sebuah platform yang penting untuk kita bisa mensosialisasikan dan mengkomunikasikan kepada publik apa yang sedang dikerjakan oleh pemerintah saat ini. Dan bagaimanapun juga komunikasi yang baik itu bisa memberikan harapan kepada masyarakat di tengah berbagai tantangan yang ada, dan kami siap juga untuk mendampingi jika ada hal-hal yang perlu kami support dari sisi media, dan tentu kami sangat mendukung segala aktivitas yang nanti akan dilaksanakan, kebijakan-kebijakan yang akan dilaksanakan oleh Pak Menteri dan seluruh jajaran. Terima kasih Ibu Angela tadi atas penjelasannya, dan juga saya mengucapkan selamat menjadi #1 News TV Station di Indonesia. Ini sebuah pencapaian yang pasti di balik itu semua banyak kerja keras dan inovasi yang dilakukan oleh iNews Media Group selama ini. Tepuk tangan untuk semuanya ya, untuk yang... Saya tadi mendengarkan Bapak Ibu menyampaikan bisa dikatakan flagship program atau kekuatan dari masing-masing platform, dan ini semua penting karena di tengah-tengah era yang semakin loose, borderless seperti sekarang ini, justru kita akan kembali pada media mainstream
yang punya kredibilitas. Jadi ketika ada yang memprediksi the decline atau matinya media massa seperti iNews Group ini, justru terbalik. Semakin derasnya aliran digital ini, kita seringkali get lost, tenggelam dalam misinformasi atau disinformasi. Kita butuh referensi, kita butuh pegangan. Kemana kita harus bisa mengklarifikasi, memvalidasi apakah ini benar atau hoax. Dan saya rasa selamanya akan menjadi penting, tidak salah kalau dikatakan sebagai pilar demokrasi yang sehat. Dan saya rasa tugas Bapak Ibu semua juga dinantikan, karena kita berharap generasi ke depan juga tidak menjadi generasi yang mudah percaya pada berita yang tidak benar, kemudian mengamplifikasinya tanpa menyadari konsekuensi buruk dari itu semua. Jadi sekali lagi selamat, dan saya ingin juga terus mendorong agar iNews Media Group dan juga media secara umum di Indonesia bisa terus tumbuh, maju, dan menjadi anchor dari akal sehat, dari hati nurani yang juga harus menjadi backbone bangsa kita ke depan. Kemudian tadi ada beberapa hal yang disampaikan. Secara umum saya senang sekali kalau bisa memenuhi, apalagi tadi dihadapkan pada kegiatan mudik gratis. Ini juga sekaligus saya menjelaskan, walaupun beberapa hari yang lalu juga sebetulnya berita yang cukup baik untuk masyarakat ketika pemerintah di ruangan ini, saya menyelenggarakan beberapa kali rapat koordinasi antar kementerian lembaga yang terkait untuk bisa menurunkan harga tiket. Ini juga penting. Nataru yang lalu kita bisa menurunkan on average domestic economy itu 10%. Nah, untuk Lebaran kali ini 10% plus, alhamdulillah Kementerian Keuangan sekarang berkontribusi dengan intervensi ada PPN yang sebagian ditanggung oleh pemerintah sekitar 6%, sehingga lumayan bisa nambah lagi, agregatnya sekitar 13 hingga 14%. Jadi artinya bisa turun. Ini mudah-mudahan juga bisa membantu masyarakat yang ingin kembali ke kampung halamannya, termasuk bersama keluarga. Jadi berita-berita seperti ini juga mudah-mudahan bisa dibantu untuk dijelaskan. Kita breaking news Pak Menteri waktu pengumuman itu. Thank you, makasih. Yang seperti ini mudah-mudahan juga di tengah-tengah kita tahu ya banyak masalah-masalah hari ini yang mungkin masyarakat perlu sedikit confidence dan trust, dan saya rasa keberpihakan pemerintah terutama di bidang infrastruktur dan transportasi tadi bisa sedikit mengobati kalau ada yang lagi gundah atau ada yang lagi punya harapan tinggi untuk kita semua. Kemudian mudik gratis ini juga kurang lebih 100.000 pemerintah bersama BUMN bisa melepas darat maupun laut. Ini inline dengan apa yang disampaikan tadi, bahwa akan digelar semacam apel siaga pemberangkatan. Saya membayangkannya berangkat ke Libanon gitu nggak ya? Waktu pasukan perdamaian itu saya tadi ada pakai ini segala macam, saya membayangkan itu gitu. Tapi insya Allah nanti ya saya akan upayakan sekali untuk bisa hadir ya. Lalu program-program lain, tadi ada yang menyampaikan tentang forum Meet the Leader ya tadi ya. Ini penting sekali Pak, kalau kami tahu dan bisa berkolaborasi tadi untuk bisa menjelaskan kepada publik. Ini juga inline tadi dengan IDX misalnya, punya forum yang bisa menghadirkan berbagai stakeholders, karena terus terang Kemenko Infrastruktur ini kan baru Pak. Sebelumnya tidak ada nomenklatur even infrastruktur dalam kabinet-kabinet sebelumnya, dan sekarang menjadi sebuah Kemenko. Artinya Pak Presiden melihat selama ini infrastruktur berjalan,
Bahkan 10 tahun terakhir dianggap banyak pembangunan infrastruktur, ribuan kilometer jalan tol, bendungan di sana sini, dan lain sebagainya. Tapi berarti ada sesuatu yang juga diharapkan lebih baik, yaitu integrasi dalam perencanaannya. Nah, contoh, kemarin di ruang ini juga, kami baru menggelar rapat koordinasi misalnya Bandara Kertajati. Bapak Ibu mungkin sudah pernah pasti ya ke sana ya. Itu kan megah, 2,3 triliun, 1.800 hektar di Majalengka. Tapi permasalahannya ketika itu hadir, konektivitas, tadi balik siapa tadi, konektivitas Bekasi tadi? Ya, benar, konektivitas menuju ke Bandara Kertajati belum siap. Sehingga ketika itu adanya Cipali 2,5 jam. Baru sekarang ada Cisumdawu, itu 1 jam lewat 20 menit dari Bandung. Dari Cirebon sekitar 50 menit. Artinya perlu upaya khusus agar kenapa orang memilih ke Kertajati bukan ke Halim atau bukan ke Jakarta? Karena pasti ada pilihan yang lebih baik begitu. Nah, dari sisi waktu dan efisiensi dan lain sebagainya. Jadi sekarang sepi sekali. Kondisinya ICU. Saya harus menyampaikan apa adanya. Tetapi kita tidak boleh menyerah dengan masalah. Kita harus cari solusi bagaimana yang sedikit sekali penerbangan sekarang di sana itu bisa kita upgrade dan kita kembangkan kawasan itu bukan hanya untuk passengers, tapi juga untuk haji, untuk umroh, untuk hub industri aviasi misalnya, untuk MRO, maintenance, repair, overhaul, hanggar-hanggar yang disiapkan juga agar pesawat-pesawat kita, helikopter kita bisa artinya dikembangkan dulu kawasannya, sehingga demand-nya naik, maskapai juga datang, sehingga profitnya bisa kita hadirkan begitu. Ini contoh. Kalau kurang terintegrasi perencanaan awalnya, nanti ada yang begitu sudah jadi kurang optimal utilitasnya. Bendungan juga begitu, ada bendungan yang ternyata tidak terhubung ke irigasi. Ini permasalahannya apakah perencanaan awalnya, kemudian apakah relasi pemerintah pusat dengan daerah, atau politik. Ya, seringkali macetnya gara-gara politik, bukan karena teknis yang lainnya begitu. Ini juga harus dicarikan solusi sehingga bendungan langsung punya dampak pada irigasi berdampak pada sektor pertanian dan swasembada pangan. Jadi ini semua alirannya pada bagaimana infrastruktur berdampak. Ini saya rasa bagus Pak kalau kita bisa menjelaskan yang begini-begini, termasuk tadi ada program 3 juta rumah. Ini Pak Roni juga lagi mencari terobosan-terobosan karena siapa, dari mana anggaran yang bisa kita hadirkan. Tentu 3 juta rumah harapannya bisa mengurai permasalahan backlog. Hari ini 10 juta kepala keluarga belum punya rumah. 26 juta yang kategorinya tidak layak huni. Jadi apakah itu perbaikan atau membangun dari nol, dari tanah begitu, semuanya harus dilakukan baik desa maupun kota. Inilah kenapa dipisah Kementerian Perumahan sehingga lebih fokus, sedangkan PU tetap fokus pada infrastruktur dasar yang memang juga tidak bisa dinomorduakan. Sedangkan program-program yang lain tadi juga disentuh masalah paradigma baru, itu benar. Jadi begini, dulu Pak, Ibu, transmigrasi itu program unggulannya Orde Baru. Masih ingat sekali kita. Oh, kalau Mbak Jila masih sangat muda ya mungkin waktu itu ya. Kalau kita dulu ingat sekali, transmigrasi itu besar-besaran, bahkan anggarannya termasuk yang paling besar prosentasenya dari APBN ketika itu. Mengapa? Karena tujuan utamanya adalah mendistribusikan populasi Jawa yang sudah sangat padat ke luar Jawa, juga termasuk Indonesia Timur, dan sebetulnya cukup banyak yang berhasil. 3 diantaranya menjelma menjadi ibu kota provinsi. Pertama Mamuju, Sulawesi Barat, yang kedua Tarakan di Kalimantan Utara, dan yang ketiga Merauke di Papua. Nah, tapi juga ada yang tidak berkembang, ada yang ditinggalkan karena hanya memindahkan kemiskinan, seolah-olah begitu. Padahal kita tujuannya adalah membangun, menciptakan ekonomi lokal, pusat-pusat pertumbuhan baru, dan integrasi akulturasi dengan masyarakat setempat. Nah, disinilah new paradigm.
dari transmigrasi kita arahkan bukan ke migrasi besar-besarannya, tapi merevitalisasi kawasan yang sudah ada, kalaupun ada terbatas, dan itu sifatnya transmigrasi lokal. Kita fokus pada mengirim SDM, sumber daya manusia bukan lulusan, mohon maaf, SD, SMP, tapi justru mereka yang sekolah di kampus-kampus terbaik, bahkan dari luar negeri, sehingga mereka menjadi pionir. Jadi patriot-patriot baru muncul, membuka peluang, disupport oleh pemerintah, job creation, membuka lapangan pekerjaan, selebihnya akan sustainable untuk ekonomi di kawasan atau daerah tersebut. Jadi ini juga beberapa hal yang bisa kita angkat ya, termasuk terkait dengan agraria. Kita tahu di sana sini juga masih muncul masalah. Saya dulu 8 bulan di sana, singkat tapi cukup bagi saya untuk memahami memang permasalahan tanah itu 60% dari isu di Polkam itu terkait dengan lahan. Overlap, saling tumpah tindih, sertifikat ganda, bukan hanya 1, 2, bisa 4 sertifikat sama-sama aslinya. Jadi ruwet, bisa dikatakan bertahun-tahun, belum lagi masalah reform agraria yang kita juga ingin kejar terus agar masyarakat punya aset, punya tanah yang juga dia akhirnya bisa gunakan dengan baik, tapi selebihnya kepastian hukum atas tanah, baik individu maupun korporasi, ini juga harus dihadirkan. Kalau investasi mau bergerak, ya harus terlebih dahulu yakin, jangan sampai lokasinya bermasalah, lambat, nggak ada izinnya, kemudian ada mafia tanah dan lain sebagainya. Saya rasa itu selalu menjadi alasan mengapa investor nggak mau lah kalau begitu, mending tempat lain. Kan rugi banget, Bu, kalau semuanya ke Vietnam, ke Thailand. Waduh, padahal Indonesia punya segalanya katanya begitu. Nah, jadi begini-begini kita harap ATR BPN bisa terus membenahi, termasuk juga menghadirkan one map policy dan juga one special planning policy. Jadi kebijakan satu peta dan kebijakan satu tata ruang, baik tata ruang darat, laut, udara maupun dalam bumi. Ini juga harus diatur, Pak, karena kalau tidak juga bisa terjadi overlap satu sama lain. Jadi banyak sekali Bapak Ibu sekalian, ini hanya segelintir, kami bukanlah ahli bidang infrastruktur, tapi paling tidak kehadiran kami semua di sini untuk menyambungkan berbagai isu dan mengkoordinasikan aset, resources yang kita miliki. Birokrasi adalah aset, bukan liability. Kalau ada yang mengatakan birokrasi liability, berarti memang harus diperbaiki sistemnya. Tapi kita sendiri harus trust dengan sistem yang kita bangun. Nah, ini sedang kita lakukan. Kemudian ego sektoral selalu menjadi PR kita. Kita coba tembus itu. Dan yang terakhir, ya selalu mencari peluang baru dihadapkan pada keterbatasan fiskal. Kita tahu nggak mudah, Pak, Ibu. Bapak Ibu lebih mengerti fiskal kita juga selalu menghadapi tantangan, prioritasnya banyak, kita harus kreatif. Jadi kalau dalam forum-forum nanti, termasuk Bapak Ibu punya masukan-masukan terkait hal ini, kami juga dengan senang hati. Ini juga menjadi forum atau ruangan ini seringkali dijadikan sebagai tempat untuk kami menerima berbagai delegasi luar negeri ya, datang, korps diplomatik, termasuk juga dengan komunitas business leaders, termasuk juga investor ya, yang kita harus paparkan kepada mereka apa yang menjadi prioritas. Contoh Giant Sea Wall, it's gonna be a very huge project. Bisa dibayangkan, Jakarta saja, utara Jakarta, 40-an kilometer saja itu ada beberapa studi yang menghitung 123 triliun. Itu baru beberapa kilometer yang ada di pantai utara Jakarta. Memang yang paling parah kan di situ, land subsidence-nya, kemudian juga potensi banjir rob dan lain sebagainya. Tapi Bapak Presiden mengatakan tidak hanya Jakarta, lanjutkan sampai dengan Semarang, Demak, sampai Gresik bahkan gitu. Artinya ratusan kilometer yang harus dipikirkan konsepnya termasuk sumber penganggarannya. Sehingga ini benar-benar bisa terwujud dan pada akhirnya tadi kita bisa menyelamatkan saudara-saudara kita yang
rentan terhadap dampak banjir dan juga bencana akibat krisis iklim lainnya.